Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya tentang ADC, yaitu Analog Digital Converter, dan DAC, yaitu Digital Analog Converter. Nah, di sini saya akan menjelaskan ADC dan DAC, Analog to Digital Converter. Pengertian ADC. 1. ADC adalah kepanjangan dari Analog to Digital Converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital. Yang kedua, ADC berfungsi untuk mengubah besaran input analog ke besaran keluaran digital. Yang ketiga, ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri. Yang keempat, umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, atau berat. Jenis-jenis dari ADC dan fungsi masing-masingnya. 1. Tipe tracing. Menggunakan prinsip up-down counter atau pecahan naik dan turun. Fungsinya adalah binary counter. Pecahan biner akan mendapatkan masukan clock secara kontinu dan hitungan akan menggunakan ADC. Tipe integrating, menawarkan resolusi tertinggi dengan biaya terendah. ADC ini prinsip kerja ADC secara umum. 1. Secara singkat, prinsip kerja dari konverter ADC adalah semua bit-bit diset kemudian diuji, dan bila mana perlu disesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua, apabila konversi telah dilaksanakan, rangkaian kembali mengirim sinyal selesai konversi. Sisi turun sinyal ini akan menghasilkan data digital yang efektian ke dalam register buffer. Dengan demikian, ADC 0804 atau 0809 ADC 0809 pada dasarnya analog to digital converter memiliki dua bagian, yaitu bagian multiplexer dan bagian selanjutnya. Jenis mode konversi ada dua. 1. Pada mode prepping running. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu mode control. Pada mode ini, ADC baru akan memulai konversi setelah diberikan. Prinsip kerja ADC. 1. AC ADC mempunyai dua masukan analog, pin plus dan pin kurang, sehingga dapat menerima masukan diferensial. Yang kedua, untuk operasi normal ADC 0804 atau 0809 menggunakan VCC atau plus 5 volt sebagai tegangan referensi. Tipe surface approximation. Dalam hal ini, jangkauan masukan analog mulai dari 0 volt sampai 15 volt skala penuh, karena AC ini adalah contoh dari DAC. Resolusi tegangan skala penuh per 2N-1 sama dengan 5 volt per 25. Pengantar DAC 1 digital sama dengan 195. Pengantar DAC 1 digital to analog converter adalah sistem yang dapat mengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. Yang kedua, akulator diaktifkan dengan menggunakan mekanis yang biasanya digunakan oleh ADC dan DAC. Fungsi DAC adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Yang kedua, digunakan dalam perangkat audio dan video. Mengubah yang ketiga, sinyal kontrol analog perangkat menjadi keras. sinyal Fungsi digital. ADC Yang adalah kedua, mengubah digunakan sinyal dalam analog sensor menjadi dan sinyal perangkat digital. pengukuran. Yang kedua, digunakan dalam aplikasi sensor digital. dan perangkat Fungsi pengukuran. DAC Yang adalah ketiga, mengubah sinyal mengukur digital menjadi sinyal atau mendukung analog. aplikasi Yang kedua, digital. digunakan dalam perangkat analog audio dan video. Spesifikasi dari digital ADC dan DAC. 1. Spesifikasi DAC. Resolusi diukur dalam bit, misalnya 8 bit, 12 bit, 16 bit. Yang kedua, tingkat sampling. Frekuensi di mana? Spesifikasi ADC. Resolusi. Yang kedua, tingkat sampling. Yang ketiga, toleransi daya. Yang keempat, dinamika rentang. Yang kelima, linearitas. Yang keempat, waktu rekonversi. Yang kelima, input impedance. Keunggulan ADC: 1. Akurasi tinggi. Yang kedua, pengolahan sinyal digital. Yang ketiga, integrasi dengan sistem digital. Yang keempat, noise image. Yang kelima, fleksibilitas.
Keunggulan DAC: 1. Reproduksi sinyal analog yang halus. DAC Yang kedua, mampu kualitas menghasilkan audio sinyal dan video. analog yang halus Yang dari ketiga, data. kontrol presisi. Kualitas audio dan Yang video. keempat, kecepatan DAC dan sangat penting veloksitas. dalam perangkat Yang kelima, audio kemudian dan video. integratis. Yang ketiga, kontrol presisi, memungkinkan kontrol yang presisi. Contoh jenis ADC. 1. Flash ADC. Cara kerjanya menggunakan rangkaian operator untuk membandingkan sinyal input dengan referensi. Keunggulannya sangat cepat, cocok untuk aplikasi memerlukan kecepatan tinggi seperti osiloskop. Kekurangannya memerlukan banyak komparator sehingga tidak efisien untuk revolusi tinggi. Yang ketiga, Sigma Delta ADC. Lanjutannya, Dual Slope ADC. Cara kerjanya menggunakan metode integrasi untuk menghitung nilai rata-rata dari sinyal input, sinyal analog selama waktu tertentu dan kemudian dihitung kembali. Keunggulannya sangat akurat dan stabil. Kekurangannya lebih lambat dibandingkan metodenya. Contoh jenis DAC. 1. Binary DAC. Cara kerjanya menggunakan resistor dengan bobot berbeda untuk menghasilkan sinyal analog. Keunggulannya sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya kurang efisien untuk revolusi. Yang kedua, R2R ladder DAC. Cara kerjanya menggunakan konfigurasi resistor dengan dua nilai. Keunggulannya lebih efisien dibandingkan binary. Kekurangannya masih memerlukan akurasi resistor yang tinggi untuk hasil yang baik. Lanjutannya, PWM. Cara kerjanya menghasilkan sinyal analog dengan mengubah lebar pulsa dari sinyal digital. Kekurangannya sesederhana dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Konverter, alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. Sebagian lanjutan, konverter untuk menghubungkan sinyal ini dengan sebuah komputer atau rangkaian logika digital sangat perlu untuk terlebih dahulu melakukan konversi analog ke digital. DAC, digital to analog converter. DAC adalah pengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali driver yang membutuhkan input analog seperti motor AC maupun DC. Are you down?